selamat datang di Research Broadcasting Program dari International Relations Department BINUS University, organized by Center for Business and Diplomatic Studies atau CBDS. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Dr. Lili Yuliani Anakim, salah satu faculty member di BINUS University yang sedang melakukan penelitian bersama BRIN. Selamat datang Pak Lili. Terima kasih, selamat datang. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait penelitian yang dilakukan Pak Lili berjudul Geopolitik and Geoekonomi dari Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada masa saat ini. Mungkin saya akan mulai ya Pak Lili. Mungkin hal yang pertama saya ingin tanyakan, sebenarnya apa sih kebijakan dari pemerintah luar negeri Indonesia terutama dalam kondisi geopolitik dan geoekonomi global pada saat ini? Baik, kalau kita lihat sebuah foreign policy di negara apapun, it start from the domestic, begin from the home. Jadi Indonesian foreign policy yang pada ketika ini di bawah kepemimpinan Prabowo juga begitu berangkat dari kebutuhan domestik luar negeri dalam konteks sekarang menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia. Nah, kalau kita lihat bagaimana geopolitik dan geoekonomi ini berubah, ya, khususnya adalah dengan terpilihnya lagi Trump, di mana tatanan ekonomi khususnya adalah dalam level internasional berubah dan dari multilateral menjadi lebih kepada domestik dan unilateral. Ini adalah salah satu tandanya di mana US hampir keluar dari semua multilateral yang ada. Nah, di waktu yang sama ada istilahnya perang dagang dengan China, mana Trump meningkatkan semua tax tarifnya ke barang-barang import khususnya dari luar, termasuk Cina dan juga luar negeri untuk barang-barang yang masuk ke Amerika. Nah, oleh karena itu bagaimana Indonesia harus merespon ini, dan khususnya juga sejauh mana sebetulnya Indonesia mempunyai daya tawar atau leverage sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan yang terjadi di konteks broader di luar negeri. Itu saya kira yang fokus utama dari research itu. Dan yang penting sebetulnya kita lagi memberikan rekomendasi untuk Kemenlu dan juga Presiden ke depannya apa. Oke, baik. Mungkin saya ingin lebih mendalami ya, sebenarnya apa sih strategi yang sudah dijalankan oleh pemerintah Indonesia terkait merespon hal-hal yang tadi disampaikan Pak Lili, baik itu konteks geopolitik yang saat ini, munculnya perkembangan China yang sangat luas, kemudian kepemimpinan Trump. Apa sih sebenarnya strategi yang Pak Lili bisa lihat dari apa yang sudah dijalankan pemerintah untuk merespon hal-hal tersebut? Nah, kalau kita lihat khususnya di era Prabowo sampai sekarang, kita bisa melihat adanya beberapa pergeseran politik dari Presiden Jokowi, di mana Prabowo membawa dengan atas nama Astacita mulai di dalam negeri, dan di situ dia akan kembali melihat dan menata hubungan internasional dengan negara-negara luar. Termasuklah dia mempunyai yang lebih tepatnya saya pikir membawa apa yang disebut orientasi hubungan internasional atau hubungan luar negeri Indonesia itu dengan independen aktifnya masih, tapi ditambah dengan konsep hedging. Nah, hedging ini lebih sekedar bagaimana kita bisa memberikan perangan yang tidak menyebelahi satu sama yang lain, tapi di waktu yang sama dia juga bisa memberikan tekanan dan menjadikan mereka bergantung juga kepada Indonesia sebetulnya. Istilah pragmatiknya hedging dalam konteks hubungan internasional Indonesia pada saat ini. Contoh saja, tatkala Indonesia ke Cina contohnya, dan Cina meminta Indonesia menyetujui apa yang disebut dengan 9 Dash Line, dia setuju. Kemudian tatkala ke US, dia pun juga sama mempunyai peranan bagaimana seakan-akan dia pro dengan US. Nah, itu saya kira yang bisa kita analisis. Nah, di waktu yang sama dia kembali kepada traditional foreign policy yang dimana dia lebih concern dengan hubungannya dengan ASEAN terlebih dahulu dan meningkatkan kembali pentingnya apa yang disebut dengan ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Itu saya pikir yang kelihatan sekarang. Utamanya adalah bagaimana dia membenahi domestik dulu sebetulnya. Kegiatan-kegiatan luar negeri semuanya adalah difokuskan untuk membantu perekonomian rakyat Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi kembali kepada pembukaan undang-undang 45, mencerdaskan bangsa,
melindungi rakyatnya, dan juga mesejahterakan, ikut serta dalam perdamaian dunia. Itu saya pikir yang terjadi sekarang. Oke, mungkin satu hal lagi ya yang juga sangat penting dari hal-hal tersebut. Apakah sebenarnya yang Bapak usulkan menjadi salah satu aspek penting atau rekomendasi yang bisa diberikan kepada pemerintah? Apa sih sebenarnya yang harus menjadi fokus ya dari semua hal yang sudah disampaikan tersebut? Nah, saya pikir kita ini adalah hampir saja menjadi negara yang self-denial, yang tidak mengenali lagi negara kita itu kekuatannya apa, budaya kita itu apa, perlunya apa. Karena ada tantangan-tantangan domestik, khususnya adalah secara struktural. Saya sudah mendapatkan beberapa informasi yang up-to-date bahwa kelemahan diplomasi kita ataupun negosiasi kita bukan dalam capability seorang diplomat, tapi kadang-kadang instruksi struktural dari atas yang menjadikan mereka kaku untuk berdiskusi dan mengambil satu kepentingan dari opsi itu. Nah, rekomendasi kita akhirnya kembali kepada knowing ourselves. Negara kita itu negara apa? Dengan memperkenalkan, of course, apa yang disebut dengan blueprint foreign policy. Nah, dalam blueprint itu kita angkat kembali nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Indonesia, sehingga kita bisa konsisten memperjuangkan nilai ini. Sementara ini kan foreign policy Indonesia itu hanya berdasarkan pada kepentingan temporary yang semasa. Nah, kita mau bahwa foreign policy ke depan adalah kita tahu negara kita negara apa, kita kepentingannya apa, dibangun dengan atas dasar nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih Pak Lili atas informasi yang cukup mendalam terkait hal ini. Kita akan bertemu lagi di Research Broadcasting Program yang akan datang. Terima kasih. Sama-sama. Semoga kita ketemu lagi.